Sobat Mandala, selamat datang di Mandala Podcast. Tempat kita berbagi cerita, menyajikan hal-hal seru, dan juga pastinya tempat kita mendapatkan edukasi dari narasumber-narasumber yang inovatif tentunya. Nah, di hari ini kalian beruntung banget karena ini merupakan hari spesial tayang perdana Mandala Podcast. Nah, mulai saat ini Mandala Podcast akan terus beroperasi untuk mengunggah video-video yang bisa kalian saksikan di channel YouTube kami ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa pantengin terus channel ini dan juga saksikan terus. Kalau perlu like dan subscribe-nya. Nah, sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Nama gue Muhammad Wahyu Suzaki sebagai salah satu host yang bisa dibilang mewakili kalian semua untuk menanyakan ataupun untuk menanyakan edukasi terkait narasumber yang kita undang. Nah, spoiler dikit, bahwasannya narasumber kita di episode kali ini yaitu pernah berkecimpung di dunia gamer. Nah, gua pikir juga setelah kita orang muda gini, karena memang ada dasaran kuat teman-teman. Jadi untuk saat ini anak muda lagi FOMO-FOMO-nya untuk berkecimpung di dunia Mobile Legends terkhususnya ataupun dunia gamer. Nah, gak hanya itu juga, narasumber yang kita undang ini udah pernah berpartisipasi pada salah satu ajang olahraga terbesar di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Medan pada tahun 2024. Nah, kalian pasti penasaran banget kan dengan narasumber yang kita maksud. Nah, sebelum kita ngundang narasumber yang masuk, gua mau kenalin ke kalian salah satu partner gua untuk menjadi host yang juga berkecimpung pada dunia gamer, yang mungkin lebih mempunyai experience lebih pada dunia gamer, sehingga seluruh pertanyaan itu bisa diutarakan dengan baik kepada narasumber oleh partner saya. Oke, partner yang saya maksud adalah Kak Fawas. Silakan masuk Kak Fawas, aku partner kita. Thank you semua, thank you. Nah, lo penasaran juga gak sih sebenarnya narasumber yang gue maksud? Ya pasti penasaran lah. Nah. Sobat Mandala juga pasti penasaran siapa nih narasumbernya. Nah, sebelum kita undang nih narasumbernya, karena lo penasaran kan, boleh lah kali lo kenalin diri lo ke Sobat Mandala juga. Oke, izin ya Kak Wahyu. Halo guys, perkenalkan nama gue Fawas Kesel Rumi. Gue kelas 11, gue juga anggota OSIS seperti Kak Wahyu. Gue juga sekolah di Man 2. Cukup. Oke, tanpa berlama-lama, narasumber yang udah sempat gue singgung dan gue spoiler nih di awal experience-nya gimana, itu adalah Kak Endra Pratama. Untuk Kak Endra, silakan masuk ke dalam frame. Oke, inilah dia guys, narasumber gue ataupun narasumber kita pada kali ini, yaitu Kak Endra. Untuk Kak Endra, boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Mandala? Izin memperkenalkan diri, nama gue Anandendra Pratama dari kelas 12 IPA 1. Gue sekolah di Man 2 Bandar Lampung ya. Udah cukup segitu ya. Nah, Kak Endra kelas 12. Iya. Setahu saya Kak, kalau kelas 12 ini lagi sibuk-sibuknya. Ada nggak sih Kak kira-kira kesibukan Kakak untuk saat ini? Untuk sekarang sih gue lagi sibuk-sibuk tryout lah, biasa ya kayak kelas 12 pada umumnya lah. Oh, tryout kayak gitu, Kak Endra memang ada targeting mau ke mana atau gimana Kak? Ya udah ada plan selanjutnya gue. Planning selanjutnya kemana Kak kira-kira? Apakah berkorelasi dengan experience sudah pernah Kakak jalanin atau gimana? Kebetulan sih enggak sih. Enggak. Kebetulan ya. Gue pengen masuk kuliah sih, rencana gue selanjutnya. Oh gitu. Oke. Important experience dari Kak Endra ini yaitu pernah mengikuti ajang PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 kemarin. Nah, sebenarnya saya penasaran banget Kak. Pengalaman Kakak itu selama mengikuti PON di Aceh dan Sumatera Utara itu bagaimana Kak? Dan kalau boleh tahu, Kakak mengikuti cabur apa di sana? Sebelum kita ke PON ya, kita mundur dulu. Sebelum ke PON tuh kita ada seleksinya dulu ya guys, untuk masuk ke PON itu. Ada yang namanya Porwil untuk region Sumatera. Nah, di Porwil itu mempertandingkan 8 provinsi, salah satunya Lampung. Nah, di situ gua mewakili Lampung untuk main di Porwil gitu. Oh, Kak, kalau boleh tahu nih, jadi mau tahu sebentar Kak. Tadi tuh seleksinya benar-benar Kak Endra sendiri yang tergugah hatinya untuk ikut atau memang rekomendasi dari orang Porwil tadi Kak?
Jadi untuk Power Wheel itu ada lagi nih sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya Power Prof, Pekan Olahraga Provinsi. Nah, itu untuk menyeleksi player-player yang main di Power Wheel nanti. Gitu. Jadi Kak Endra ikut Power Prof tadi ya? Iya. Baru menang lolos ke Power Wheel gitu ya? Ya, betul. Nah, untuk partner kakak itu dari mana aja kak selama bertanding pada PON? Untuk partner gue sih kebanyakan sih ya kalau yang udah tahu kebanyakan penjoki sama pro player pasti ya main di PON. Ada satu player MPL, satu player Liga Nasional di Indonesia. Itu kan seperti yang udah kakak utarakan tadi, kalau partner kakak itu rata-rata pro player dan juga pejoki ya kak? Iya. Nah sedangkan yang kakak sendiri bukan pro player dan pejoki, kira-kira pas main dengan mereka tuh ada pressure gak sih kak? Kebetulan sih gue ada temenan sama mereka udah lama banget sih. Udah lama banget, Iya, udah. udah kenal juga, udah sering tim juga, jadi ya udah biasa aja lah, udah kayak temen sendiri lah. Udah nggak ada pressure banget. Oke, itu untuk tahap seleksi ya teman-teman. Itu jadi kalau kalian mau ikut juga mungkin di next tahun ya kak, Iya. untuk tahun selanjutnya itu bisa hubungi Kak Endra. Nanti kami taruh di deskripsi lah kontaknya, insya Allah. Nah untuk experience saat di venue-nya gimana kak? Untuk di venue-nya untuk PON kan kalau untuk e-sport itu di Medan kan. PON ini dua provinsi ya, Aceh Iya. dan Medan. Aceh dan Untuk Medan. untuk e-sport itu di Medan, tepatnya di Medan Conventional Hall. Itu sih Menpora juga udah bilang ya itu venue ini yang paling bagus jauh di Medan katanya. Medan, Iya, betul. paling bagus juga, paling meriah. Pokoknya banyak lah di sana. Ada kemarin juga ada Eric Colim datang. Eric Colim? Iya, buat penutupan tuh datang Eric Colim. Kakak sempet foto gak Eric Colim? Kebetulan banyak banget yang minta foto jadi nggak sempet gua. Ya sayang banget udah memang salah satu aktris ya gitu ya. Gitu. Iya. Nah kira-kira untuk yang kakak raih pada PON kemarin itu nyampe mana kak? Untuk kemarin sih di PON belum cukup maksimal ya, gua sama kontingen Lampung tuh cuman berhasil dapat juara 4. Juara 4? Oh berarti kalah di semi ya kak? Ya, dia. Lawan siapa kak kalau boleh tahu di semi? Kebetulan lawan Jawa Barat pas itu. Jawa Barat? Kalau boleh tahu nih kak, evaluasi dari kakak apa sih kak kenapa bisa kalah dengan Jawa Barat? Banyak banget sih salahnya itu. Yang pertama yaitu kurang kompak, terus juga kurang persiapan. Itu kan yang tadi udah gue bilang, kawan-kawan gue pada pro player semua. Jadi mereka kan punya jadwal masing-masing tuh. Jadi gue kurang latihan sama mereka gitu. Sedangkan Jawa Barat itu mungkin udah klop ya, Iya, udah chemistry. mereka emang udah sering turnamen juga. Jadi ya kalah karena chemistry dan kompakan Iya. ya, bukan kalah skill ya. Kalau udah tingkat nasional sih udah skillnya udah sama-sama semua lah. Yang dia ada cuma chemistry sama kompakan doang. Iya. Pressure juga mungkin Pressure ya. juga. Apalagi first time kan ikut Iya. lomba aja kancah nasional. Betul. Nah, kan kakak ini kalah dari Jawa Barat nih. Hmm. Nah, selain Jawa Barat itu, adakah tim yang lebih kuat dari Jawa Barat yang dikalahkan oleh Lampung ini dikalahkan oleh tim itu? Menurut gua sih ya, sejauh ini kalau Lampung dikalahin yang paling kuat emang Bali sih. Bali. Memang playernya apa tuh kak? Apa pernah berkecimpung juga sebelumnya? Udah ada Kalau pengalaman? Bali ini dia emang sudah satu tim sebelumnya. Sama malah kayak Jawa Barat ya? Ya, namanya Griffin gitu. Emang udah sering-sering turnamen juga lah mereka. Udah cukup jago lah. Chemistry udah dapet juga. Gitu. Oh iya kak, kalau boleh tahu nih, selama tahap seleksi ataupun untuk mengikuti PON ini ya kak, kalau boleh tahu kakak pernah ngeluarin apa gitu untuk bisa tembus atau mungkin ada biaya pendaftaran atau gimana? Siapa tahu sobat mana di sini tertarik juga nih seperti kalian. Kalau untuk Power Wheel sih gua sama sekali nggak ngeluarin apa-apa sih untuk seleksinya. Udah benar-benar nol banget, malah dapat uang saku gitu. Udah lumayan. Justru malah dapat untung ya, Betul. dapat benefit banyak Iya, justru ya. banyak banget. Kalau boleh tahu nih kak, kan pasti di sana nginep dong ya. Kalau boleh tahu nanti pas di sana tuh nginepnya disediain oleh pihak PON-nya atau gimana? Kak? Kebetulan sih kalau pas di PON itu disiapin sama dari pihak PON-nya ya. Jadi satu hotel tuh emang ketemu dari berbagai kontingen gitu. Jadi pas makan tuh ketemu mereka ngobrol-ngobrol. Biasanya yang kenal juga kan, sering main bareng gitu. Kan kakak bilang udah pernah partner sama Lampung kan? Nah itu kan satu hotel banyak kontingen tuh dari seluruh Indonesia. Ada nggak sih kak salah satu orang yang kocak banget
sehingga kakak tuh pengen ketemu lagi sama dia? Siapa tahu dia lagi nonton di podcast kakak sekarang. Menurut gue sih ini ya, dari jungler juara PON itu ada namanya Gary. Gary, Iya, dari Asal- Sumatera Utara. Sumatera Utara, Gary. Ada nggak mau disampaikan buat Gary kak? Ya semoga bisa mabar lagi lah, kan gue juga sering joki bareng dia juga. Oh gitu. Jadi mau ketemu, mau apa ya? Nunjukin skill kakak ya sekarang gitu ya. Gitu. Oh ya, kak, kalau belum tahu nih, kakak itu kan untuk sekarang ini udah banyak lah diakui oleh orang-orang kalau kakak ini salah satu pro player Mobile Legend. Nah, selain pro player Mobile Legend, kakak dulu pernah nggak sih kak ngikutin game online lain selain Mobile Legend? Kebetulan sih kalau main sih gue cukup banyak main game ya, nggak cuma ML doang, cuman yang untuk fokus cuman ML doang. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu nih kak, selain itu kan banyak ya, banyak perspektif dari orang tua itu. Kalau, nak kamu jangan main game terus sih, nanti kamu kayak mana masa depan kamu main game terus. Sedangkan Kak Edra di sini membuktikan kalau game itu kayak apa? Bisa justru malah bisa menjanjikan karir kita lah istilahnya. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih kak ada experience kayak gitu? Ya, gue juga kan main ML ini udah lama banget lah. Gue main ML ini dari kelas 4 SD kebetulan. Pas SD. Iya. Dulu juga sempat dilarang oleh orang tua. Udah pasti Udah ya. ya. Kayak semua orang juga gitu Sebenarnya sebenarnya. semua orang pasti pasti dilarang lah. Ya. Apalagi mainnya gila-gilaan gitu kan berjam-jam gitu. Tapi cara kakak yakin orang tua kakak bahwasanya game ini bisa menjanjikan karir kakak gimana kak? Itu kita harus terus konsisten lah kalau emang itu ya. Kita tunjukin kalau kita tuh bisa menghasilkan sesuatu dari yang kita lakuin itu. Konsisten lah, kunci. Dari beberapa turnamen besar yang kakak ikutin, apakah kakak itu udah pernah memenangkan turnamen-turnamen besar itu? Iya, selain PON kak, kan PON paling bergensi nih, mungkin turnamen lain. Untuk turnamen lain sih paling cuman Porwil doang ya. Porwil? Iya. Porwil. Iya, untuk seleksi ke PON tadi. Oh, berarti benar-benar baru PON itu lah ya? Iya. Tapi first turnamen ya langsung PON guys. Bayangin. Itu pressure-nya sangat tinggi guys, coba pikirkan oleh kalian guys. Udah pon loh itu. Nah, nggak hanya itu nih kak, selama kakak berkecimpung di dunia game ini, ada nggak sih kak hal yang paling terkesan itu yang pernah kakak alami? Paling berkesan. Paling berkesan udah pasti di PON itu sih. PON itu Udah- juga. itu udah all out banget kan latihannya gitu. Tapi malah belum maksimal hasilnya. Tapi ya gitulah, memang kurang persiapan juga gua. Tapi itu yang paling berkesan sih menurut gua, PON. Nah, kalau di pon itu kan di hotel tuh kak, apakah pernah scrim tuh sama region-region lain misalnya Sumatera Utara? Kebetulan kan kalau satu hotel tuh pasti wifi-nya sama tuh. Ya. Nah, biasanya habis scrim tuh ngereng. Nah, ngereng itu suka ketemu satu hotel itu biasanya, ketemu Bali gitu-gitu kan, satu hotel sama Bali. Jadi pas di PON itu kan ada dua tuh hotel bisa. Kebetulan satu hotel sama Bali kami. Jadi sering ketemu lah kalau rank. Kalau scrim sih biasanya sama tim-tim luar ya. Kalau scrim sama lawan PON kebaca tuh ntar. Ini ya strategi. Ya kak, kembali ke awal kakak mengenal dunia gaming nih. Kira-kira kakak suka dengan dunia gaming ini gara-gara apa kak? Pertama suka itu emang dari kecil udah sering main game aja, emang suka main game dari kecil sih. Untuk game itu dikenal sama teman atau memang kakak yang menelusuri? Kalau dulu biasanya ngeliat saudara kan, ini apa nih, game apa nih, kayak seru gitu kan, main terus main ya udah lanjut keterusan jadi sampai sekarang. Oh ya, gak hanya itu juga nih kak. Kira-kira ada nggak sih kak motivasi kakak untuk sobat Mandala dan mungkin juga tertarik dengan dunia game kira-kira? Ya untuk menurut gue ya, kalau sekarang tuh lo harus pinter-pinter lah ngebagi waktu kalau buat game ya, karena kita tuh apa ya, nggak tahu lah bakal kedepannya nih gimana industri game ini gitu. Jadi kita harus ada pegangan juga selain game ini. Selain itu juga yang penting itu konsisten sih kuncinya menurut gua. Konsisten. Iya konsisten, jujur. Sama mengatur waktu ya kak? Iya. Nah, saya ini pernah lihat salah satu kakak kelas, dia itu kan nunjukin ini ya kak, ada mahasiswa eligible kalau salah ke saya. Nah, kalau nggak salah kakak tuh tergabung juga jadi eligible betul kan? Iya. Nah, saya bingung banget kak, kakak kan udah
mendalami dunia game. Dan kalau bisa dibilang dunia game dengan dunia akademik itu bertolak belakang. Nah, kira-kira cara kakak ngatur waktu itu gimana, Kak? Ya itulah gua kan kalau untuk sekarang ya mungkin kalau dulu beda ya, gua kan kalau pas covid itu gua cukup gila banget lah kalau bisa dibilang emang. Kalau pas udah masuk SMA ini gua udah mulai ngurangin lah, udah dulu tuh bisa sampai 8 jam gitu main, gua cuma 5 jam 3 jam mungkin sekarang. Berarti cara ngatur waktu kayak Andre ini bisa diulang teman-teman. Dia pas covid nge-push buat ngejaga diri dia, pas sudah masuk tinggal tinggal mengikuti kompetisi aja. Santai aja udah. Sama mendalami akademiknya, jadi dia bisa balance ya. Iya, gitu. Nah, kan di dalam Mobile Legends itu ada 5 role nih, Kak. Ada XP laner, jungler, mid lane, dan mid laner. Nah, pure role kakak ini apa sih, Kak? Untuk pure role gue sih sebenarnya mid lane ya. Gua main dari SD juga gue udah main mid sebenarnya dari awal. Cuman ya gua kalau main role masih bisa. Oh iya Kak, role mid lane. Jujur saya juga kan sebenarnya main Mobile Legends juga ya Kak. Cuman saya lebih bisa dibilang mid lane itu sebagai salah satu role yang susah buat saya kuasai karena masuk bus di ganking, rotasi di ganking gitu. Jadi saya lebih ke god laner. Kira-kira dari kakak sendiri cara main mid lane yang ideal itu gimana sih Kak? Kita kalau sebenarnya nggak cuma mid lane dong ya, semua role itu juga kita harus tahu sih apa tugas kita tuh harus ngapain gitu supaya kita tuh nggak salah. Kalau mid lane tuh kan yang penting kita rotasi aja sih, clear lane terus rotasi ya. Kalau masalah di ganking itu lu ya lihat aja lah musuh lu gimana, kan harus baca map juga, pinter-pinter baca map gitu. Oh iya Kak, mungkin last question ya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira setelah semua yang kakak utarakan nih, for conclusion, dunia gamer itu bisa menjanjikan karir seseorang nggak sih Kak? Oke, menurut gua jawabannya tergantung sih. Soalnya yang berhasil ada, yang gagal juga ada. Jadi itu tergantung sama diri lu sendiri sih. Kayak lu nentuin bakal all out nggak ke dunia ini. Biasanya teman-teman gue tuh yang setengah-setengah itu malah gagal. Kebanyakan malah gagal. Kalau yang all out gitu, ada juga kawan gue tuh yang emang udah nggak sekolah dari SMP. Itu emang itu sekarang dia jadi pemain MPL tuh yang kawan gue sekarang. Yang penting kita harus konsisten dan all out lah apa yang kita lakuin gitu, jangan setengah-setengah. Ya kayak Indra sendiri nih teman-teman, dia punya 2 basic yang bisa menjanjikan karir dia. Pertama akademik, dia eligible, itu untuk masuk univ aja udah gampang ya kan. Yang kedua udah pernah jadi atlet pun, untuk masuk dunia game yang lebih lanjut, mungkin dunia pro player yang lebih lebih tinggi gitu jenjangnya, itu lebih mudah juga gitu kan. Kakak sendiri ada kepikiran nggak sih menjadi pro player seperti yang teman kakak itu yang seperti MPL, MDL gitu? Kalau dulu sih sempat kepikiran lah. Cuman gua biasanya kalau tawaran sih kemarin-kemarin banyak ya. Pas gua apalagi pas main di PON gitu ya. Cuman kalau biasanya kalau untuk jadi pro player tuh gua harus off dulu sekolahnya, nggak sekolah lagi gitu. Jadi Kak Indra ini walaupun udah punya 2 peluang depan mata, tapi lebih prioritas ke akademi kan? Iya betul. Menurut gue sih pendidikan penting banget ya. Penting tuh. Jadi untuk poin intinya teman-teman, pendidikan itu nggak apa-apa kalau kita menjalani pendidikan, tapi kita mau tetap berkecimpung di dunia yang hobi kita gitu. Kayak Kak Indra, hobinya bermain Mobile Legends, tapi dia bisa balance dengan dunia pendidikan. Nah, kalau misal kayak gitu kan bisa nguntungin kita juga kan? Iya. Bisa punya 2 opsi, kita mau ngedalamin di dunia game ataupun di dunia akademik, itu bisa 2 opsi. Jadi ya kisah atau riwayat hidup Kak Indra ini bisa ditiru lah oleh kita semua. Gitu. Iya. Oke Kak, teman-teman, untuk menutup podcast kali ini mungkin gue minta terima kasih banyak untuk Kak Indra yang udah nyempatin hadir walaupun lagi sibuk-sibuknya nih pas 12 buat nyiapin segala macam. Tadi try out ya Kak? Iya. Makasih banget ucapin nama Kak Indra, dan juga makasih banget Sobat Mandra yang udah nonton. Jangan lupa saksiin terus ataupun pantengin terus channel kami, yang pasti juga untuk kedepannya kami bakal undang narasumber asik dan inovatif yang lainnya gitu. Sekian dari kami, Sobat Mandala, pantengin lagi ya. Subscribe, like, dan komen. Komen teman-teman. Baru-baru ngomong.
subscribe, like, dan komen. See you, Sobat Mandala.